Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, saya dari dari UPH Pak Ustadz, Fakultas Psikologi. Ada tugas pendidikan agama dunia. Saya mau bertanya nih Pak Ustadz, mengapa manusia mesti mempunyai agama Pak Ustadz? Manusia itu karena asalnya dari Tuhan yang Maha Pencipta, dan hanya Tuhan yang bisa menciptakan agama. Kenapa manusia itu beragama? Agar manusia itu mengenal kepada Sang Penciptanya dan untuk beribadah kepadanya dan juga bersyukur kepadanya. Karena kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, ya, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pencipta, tidak lain yaitu tugas kita adalah memang untuk beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tanpa kita harus minta, kita diberikan segala sesuatunya oleh Tuhan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita sebagai manusia yang berakal, kita wajib beragama dan mengenal Tuhan kita melalui agama. Kalau ini Pak Ustadz, nomor 2, ini apa tujuan beragama Pak Ustadz? Tujuan beragama tidak lain dan tidak bukan adalah agar dalam menjalankan kehidupan kita di dunia sebagai manusia menjadi tahu bagaimana agama kita. Kalau dalam bahasa Sanskerta, A itu tidak, gama itu kacau, supaya tidak kacau. Jadi supaya kalau tidak kacau berarti kita tentang damai, bahagia, dan sejahtera. Tentunya bagi siapa? Bagi yang menjalankan agama itu dengan baik dan benar. Lalu mengapa di dunia ini agama itu ada banyak ya Pak Ustadz? Kenapa ada banyak agama di dunia ini? Ya, dengan diberikannya pilihan-pilihan itu dengan banyak agama itu agar kita di sini diuji apa pikiran kita. Jadi agar kita nih sebagai manusia dapat memilih dengan akal sehat kita mana yang terbaik dan mana yang pantas serta sesuai dengan akal sehat kita, itu untuk dijadikan sandaran dalam menjalankan kehidupan di dunia. Oleh karena itu Tuhan memberikan pilihan-pilihan, dan itulah yang disebutnya teodemokrasi. Sehingga kita dengan akal sehat kita harus memilih mana yang terbaik yang kita jadikan sandaran dalam menjalankan kehidupan ini. Itu agama yang sesuai dengan akal sehat kita. Kenapa manusia perlu mengembangkan toleransi beragama dan dialog agama-agama Pak Ustadz? Toleransi itu dalam beragama itu sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan dan sangat kita perlukan. Untuk apa? Untuk saling mengenal, ya, sesama kita, sesama manusia, baik dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, bahkan agama. Dan itu harus diterapkan, dan kita harus semua orang-orang beragama harus menjalankan dan melaksanakan toleransi antar umat beragama. Apalagi saya sebagai seorang muslim itu sangat diwajibkan kita menghormati agama-agama lain yang ada di dunia ini, dan itu wajib buat kita. Demi apa? Menjaga kerukunan, kedamaian sebagai sesama hamba Tuhan. Pertanyaan berikutnya, konsep manusia dalam agama Islam itu apa Pak Ustadz? Konsep agama dalam agama yang ini khususnya saya yakini, ya kan, adalah bagaimana nih kita harusnya bisa melakukan hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita yang Maha Esa, dan bagaimana pula kita melakukan hubungan baik sesama umat manusia. Bahkan di dalam agama saya itu dikatakan kamu akan mendapatkan kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali jika kamu melakukan hubungan baik dengan Tuhan dan melakukan hubungan baik dengan sesama umat manusia. Jadi kalau kita tidak melakukan hubungan baik dengan Tuhan, dan kalau kita tidak melakukan hubungan baik dengan sesama manusia, kita akan ditimpakan kehinaan di mana saja kita berada. Kalau dosa itu Pak Ustadz, dalam agama Islam dosa itu apa Pak Ustadz? Dosa itu akan diperoleh oleh orang yang melanggar hukum-hukum agama, dan mereka akan mendapat balasan yang buruk nanti kelak di neraka, ya kan, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, bagaimana kita menghindari kesalahan dan dosa? Karena dalam satu ayat, ya, di dalam ayat suci Al-Quran yang saya dapat dikatakan, jika
jika kamu berbuat baik, ya, maka itu kebaikan untuk kamu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga untuk kamu, dan kamu akan mendapatkan balasan kelak di neraka. Oleh karena itu, hindarilah dosa sekecil apapun, dan berbuat baiklah kepada manusia sekecil apapun, sehingga kita terhindar dari tadi kehinaan di dunia dan di akhirat. Berikutnya ini Pak Ustadz, Allah itu konsepnya seperti apa Pak Ustadz? Apa konsep Tuhan dalam agama Islam? Terus Allah itu siapakah Allah Pak Ustadz? Konsep keimanan kalau dalam agama Islam itu jelas ya, yaitu kita harus meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pencipta, dan kita harus yakin akan adanya juga para malaikat yang mencatat amal kita, amal perbuatan kita, amal baik, amal buruk. Ini adalah petugas-petugas yang Tuhan berikan tugas, yaitu para malaikat. Dan juga kita harus yakin dengan keberadaan kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan melalui para nabinya. Contohnya misalnya, dulu ada Nabi Daud, Tuhan menurunkan kitab suci namanya Zabur. Dulu ada Nabi Musa, ya kan? Tuhan menurunkan kitab suci namanya Taurat. Dulu ada Nabi Isa, Tuhan menurunkan kitab suci namanya Injil. Orang bilang Bible, ya kan ya, atau Alkitab, ya kan? Dan Tuhan juga mengutus Nabi Muhammad SAW, dan Tuhan memberikan kitab yaitu Al-Quran. Dan itu harus kita percaya, ya kan, dengan kitab-kitab suci itu yang diturunkan oleh Allah untuk para nabinya dan umatnya. Dan kita juga harus percaya dengan yang namanya hari kiamat, hari akhir, bahwa nanti di dunia ini kan gak ada yang abadi kecuali Tuhan itu sendiri, ya kan. Dan juga kita harus percaya dengan para nabi, yang mulai dari Nabi Adam, kan ada Nabi Adam tuh, manusia pertama, ya kan, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya kan. Nah, itu kita harus yakini adanya, ya kan. Nah, demi apa tadi? Diutusnya para nabi adalah untuk membimbing umat manusia supaya benar jalannya dalam menjalankan kehidupan di dunia. Itu. Ini pertanyaan terakhir dari saya Pak Ustadz. Nanti berikutnya dilanjutin sama teman saya. Iya. Ini kenapa Pak Ustadz? Di dunia ini banyak orang yang jadi tidak memiliki agama, jadi ateis, agnostik itu. Kenapa itu terjadi Pak Ustadz? Orang yang ateis itu sebenarnya orang yang tidak menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Orang yang tidak bertuhan itu, ya, itu sekali lagi saya katakan orang yang tidak menggunakan akal sehatnya dengan sebaik-baiknya. Dia tidak berpikir. Apakah dia tidak berpikir? Contohnya misalnya, ini di sini ada mobil, ada motor. Apakah mobil motor ini jadi dengan sendirinya? Tidak. Pasti ada yang buat. Nah, begitupun langit. Alam semestanya pasti ada yang buat. Nah, kalau kita katakan tadi motor aja yang benda ini, kita pasti bilang, oh nggak mungkin ini jadi dengan sendirinya, tiba-tiba datang ke sendirinya. Pasti ada yang membuat. Nah, siapa yang membuat? Manusia. Nah, manusia nanti ditanya lagi, siapa yang buat? Ya tadi, orang tuanya karena berhubungan seksual, melakukan pembuahan, suami istri, orang tua kita atau keduanya. Nanti terus akhirnya ada manusia yang pertama yaitu Nabi Adam. Apakah Nabi Adam terjadi dengan sendirinya? Tidak juga kan? Nah, begitu juga alam semesta. Nah, makanya orang yang tidak percaya sama Tuhan, tidak adanya Tuhan, nah sekarang dia sendiri ditanya, apakah dia itu juga jadi dengan sendirinya? Kan tidak mungkin dia jadi dengan sendirinya, ya kan? Ya, pasti ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Nah, apalagi alam semesta ini yang sebesar ini, nggak mungkin dia jadi dengan sendirinya, ya kan? Gitu. Nah, baju kita yang kita pakai ini, apakah ini jadi dengan sendirinya juga? Nggak mungkin. Pasti ada tukang jahitnya, tailornya, ya kan? Seperti itu. Nih, 14 bawah aja tadi kan udah panjangan juga. Sekarang nomor berapa tadi? Iya, kan nomor 14 Ustaz. 14. Sekarang saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana konsep tempat-tempat yang dianggap suci di dalam agama Islam? Tempat-tempat yang dianggap suci dalam Islam itu banyak sebenarnya. Tapi yang kita kenal cuma satu, masjid, musola. Masjid itu tempat sujud, musola itu tempat sholat, sama sebenarnya, ya kan? Nah, juga
makam-makam para utusan-utusan Tuhan, makam para nabi itu jadi disebutkan tempat suci. Nah, begitupun di agama-agama lain pasti ada. Kalau buat orang-orang Kristen namanya gereja, itu rumah suci. Gereja itu rumah suci karena tempat beribadah kepada Tuhan kan. Nah, kalau masjid rumah suci buat orang Islam karena untuk beribadah kepada Allah, menyembah Tuhan, ya kan. Begitu juga musola. Bahkan rumah kita ini bisa jadi rumah suci kalau kita gunakan untuk beribadah. Nah, terus wihara, ya kan, atau kelenteng itu rumah suci buat orang-orang Buddha. Pura rumah suci buat orang-orang Hindu. Sinagog rumah suci buat orang-orang Yahudi. Nah, itu rumah suci. Dan itu kita harus hormati rumah suci itu. Nggak boleh kita rusak. Bahkan dalam peperangan sekalipun, nggak boleh kita merusak rumah ibadah orang lain. Sekalipun dia bukan agama kita, nggak boleh. Di dalam Islam dilarang besar. Kita menghancurkan gereja, menghancurkan kelenteng, menghancurkan pura, dosa besar. Menghancurkan sinagog itu di dalam Islam dilarang. Untuk itu rumah suci, rumah mereka tempat beribadah kepada Tuhannya. Justru kita harus hormati keberadaannya. Ya, jangan kita ganggu. Ketika apalagi orang lagi beribadah diganggu, nggak boleh. Nah, kita inilah Islam sangat menghargai rumah suci, ya kan? Gitu. Dan karena agama ini pada dasarnya tadi, bagaimana kita saling menghargai antar umat beragama, saling baik ya. Ada lagi? Kemudian bagaimana nih pengaruhnya pendidikan terhadap agama-agama di dunia ini ke depannya? Peran pendidikan dalam agama. Di dalam Islam itu ya, justru kita harus mengedepankan pendidikan. Ya, buktinya apa? Di dalam ajaran Islam itu kata Nabi saya Nabi Muhammad, tuntutlah ilmu mulai dari buaya sampai ke liang lahat sampai mati. Artinya apa? Belajar terus dan belajar. Ya, di dalam Islam itu, bahkan mungkin di agama-agama lain juga sama seperti itu. Artinya pendidikan itu sesuatu yang sangat penting, ya kan? Nah, kalau di dalam konsep Islam itu bahkan kita mulai dari anak kecil, misalnya kayak Bade, bagaimana diperkenalkan dengan Tuhan pertama. Siapa itu Tuhan? Siapa itu nabinya? Apa itu kitab sucinya? Itu harus diperkenalkan sedini mungkin. Jadi harus sedini mungkin diperkenalkan agama, dididik agar kenal agama, dididik tentang bagaimana akhlak yang baik menurut agama, gitu, ya kan? Dan bahkan tadi diajarkan supaya dia mengenal tokoh-tokoh agama, gitu, ya supaya bisa meneladaninya dengan baik, gitu kan? Jadi pendidikan di dalam agama, ya khususnya agama Islam itu, ya sangat diutamakan. Bahkan ayat pertama dalam Al-Quran tuh perintahnya apa? Baca, belajar. Kalau kita dalam Al-Quran surah 96 itu surah Al-Alaq ayat 1-5 baca. Disuruh baca pertama kali, nggak disuruh sholat, disuruh baca. Karena mana mungkin kita bisa sholat dengan baik kalau nggak belajar. Ya, kalau nggak tahu. Iya kan, bacaannya kan? Disuruh ngapain Kayak gitu ya. Oke, ada lagi? Terusnya ada saran nih sih Pak, atau pesan untuk pemerintah kita, khusus mungkin Menteri Agama kita, bagaimana dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Seperti yang kita tahu kan, di Indonesia ini kan umat agamanya banyak gitu Pak. Gimana? Oh, harusnya pemerintah ini ya benar-benar harus membuat satu program, ya kan? Program itu bagaimana kita bisa benar-benar saling mensosialisasikan tentang agama. Ya, ini lo agama Islam begini nih ajarannya, ya kan? Nah itu dari tokoh-tokoh agama, sehingga apa mereka benar-benar mengenal, ya kan? Terus diajarkan kepada umatnya, kita tadi harus saling bagaimana kita menghargai sesama antar umat beragama, ya kan? Dan itu harus dibina dan itu harus difasilitasi, ya kan, oleh pemerintah. Nah, bukan artinya, maksud saya bukan artinya kita ini untuk mencampurkan agama-agama jadi satu, enggak, bukan. Bagaimana kita mengajarkan pemerintah ini membuat satu program tadi
dari antar umat beragama yang di sini agamanya ada beberapa agama ya, ada 6 agama khususnya di Indonesia ini tadi. Oh, ini dibuat satu event entah itu berapa bulan sekali, kita harus hadir sama-sama untuk cuma sekedar tahu, oh agama Kristen ajaran gini, agama Buddha gini, agama Hindu gini, supaya apa? Supaya kita ternyata tujuan kita sebenarnya cuma satu. Ya kan? Yaitu bagaimana kita ini supaya hidup bahagia di dunia dan akhirat, dan kita sama-sama menyembah Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu yang penting. Dan kita harus tadi diciptakan bagaimana supaya umat ini saling menghargai antar umat beragama. Ya, itu penting ya, supaya rukun damai. Apalagi kita nih negara Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika, berbagai macam-macam aliran tetapi satu tujuan ya. Nah, itu harus itu sebenarnya ya. Saya sangat merespon tentang kerukunan umat beragama. Ya kan, maaf nih, kayak Bella agamanya apa? Katolik. Katolik. Ini siapa? Royhan berapa? Islam. Nah, kenapa nih kita bisa bersama begini? Nah, ini kalau enggak kita benar-benar inilah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kasih sayang dari Tuhan yang Maha menguasai alam. Nah, kenapa Tuhan memberikan rasa cinta pada kita? Coba kalau misalkan nggak bisa nih kita duduk kerjasama begini, ya. Dan kami sangat mengharapkan apa? Agama Kristen itu agama Nabi saya, yaitu Nabi Isa. Orang Kristen dan Yesus itu Nabi saya. Dan saya percaya dengan kitab Injil dan wajib percaya. Kalau saya nggak percaya sama kitab Injil, saya kafir. Bayangin. Saya harus percaya dengan kitab Taurat, kitab yang datang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Itu Nabi Musa, Nabi saya. Benar. Ya kan? Itulah Islam, bagaimana menghargai para nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, dan mengakui kitab-kitab suci. Saya demi Tuhan, saya belajar Injil. Benar. Saya belajar Kristologi. Ya, udah ada 3 orang, maaf ya, 3 orang Kristen, ya kan, itu masuk Islam. Maaf, bukan belajar Quran dengan saya, masuk Islam, tapi belajar Injil dengan saya. Demi Allah gitu. Benar. Satu, namanya kenal Noni nggak? Ricky. Si ini anaknya Bu Santo di Bona. Rumah di Bona. Di Bona. Nggak inget. Nggak inget ya. Nah, itu namanya Ricky Sibulian. Ricky Fernando Sibulian. Itu dia Protestan. Punya pacar namanya Noni Gilang. Nah, pacaran. Noni ini Islam. Nah, dia akhirnya belajar Islam sama saya, tapi bukan belajar Quran. Saya ajarin Injil. Saya tanya, Tuhan ini siapa? Nah, gitu kan ya. Tuhannya, dia bilang, ya Tuhan saya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan bukan Tuhan. Oke, benar Tuhan? Ya. Nah, Yesus itu diciptakan atau menciptakan? Bingung ya? Yesus itu diciptakan atau menciptakan? Diciptakan. Masa Tuhan diciptakan? Tuhan itu harusnya menciptakan, bukan ciptakan. Saya suruh buka ketika itu surah-surahnya, saya suruh buka. Tuhan itu, saya bilang gitu, itu benar nggak Yesus itu anak Tuhan? Oh iya, anak Tuhan. Benar. Itu di Injil surah Matius, saya bilang, ada tertulis itu, berbahagialah setiap orang yang mendamaikan manusia karena dia disebut anak-anak Tuhan. Berarti anak Tuhan banyak dong. Itu saya bongkar tuh pakai ayat-ayat Matius, Lukas, Markus, pasal ayat saya kasih tahu. Saya masuk Islam. Nah, itu gitu ya gitu. Tapi saya menghargai, saya nggak pakai Quran, pakai Injil. Karena saya percaya sama Injil. Dan kita orang Islam harus percaya sama Injil. Iya. Karena itu kitab Allah juga kan. Ada lagi? Bagaimana nih Pak proses terjadinya alam semesta ini menurut kacamata atau pandangan dari Islam sendiri? Ciptaan alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini tidak serta-merta. Ini melalui proses yang panjang. Ya kan, bahkan Allah menciptakan alam semesta ini awalnya itu ya kan itu dari air. Ya. Nah, kemudian Allah ciptakan, makanya
itu telah ditemukan oleh para astrolog, ternyata di atas itu ada kehidupan lain yang di situ juga banyak airnya, gitu kan ya. Nah, ternyata begitu juga di bumi, gitu kan. Nah, Allah menciptakan ini yang kita nggak tahu, sebenarnya para ilmuwan juga nggak tahu nih penciptaan ini sebenarnya berapa miliar tahun, ya kan. Nah, sehingga jadi seperti ini, dan tadinya itu semua jadi satu, seolah pecahkan, gitu kan. Nah, dipecahkan oleh Allah, jadi lahir planet-planet, dan itu memakan waktu yang sangat lama. Makanya kalau dalam Al-Quran itu ada istilah namasa. Namasanya bukan masa, itu bukan ribuan tahun, ya kan. Bahkan kalau nanti kita belajar Al-Quran itu ada tulisannya, ya kan. Itu sitati ayam, namasa. Namasa itu ternyata bukan waktu yang sedikit, ya kan? Nah, jadi kejadian alam ini yang jelas tadi bukan kejadian yang serta-merta ada begitu saja. Nah, contohnya, tahu nggak itu? Contoh gampang aja ya, saya kasih tahu. Itu batu bara, itu asalnya dari apa? Dari fosil. Batu bara itu asalnya itu dari tumbuh-tumbuhan yang tersimpan jutaan tahun. Nah, sehingga dia begitu mengeras seperti fosil yang keras. Nah, karena udah sekian tahun, jutaan tahun, sehingga dia menghitam kayak gitu kan. Itu ada di dalam surah Yasin tadi kita baca, surah 36 ayat 80. Itu aja batu bara itu udah jutaan tahun. Yang itu awalnya itu tumbuh-tumbuhan yang besar, yang dalam satu tempat, dalam satu hamparan bumi yang luas. Contoh, itu kalau udah jutaan tahun nggak bisa mengeras begitu. Kan fosil aja ada yang ribuan tahun kan? Iya. Ya itu baru berupa fosil aja. Nah, apalagi yang batu bara seperti itu. Nah, jadi alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan ya, yang Maha Pencipta itu tadi bukan hal yang sebentar, bukan hal yang mudah. Nah, makanya kita ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya kan? Jadi cuma untuk bersyukur saja bahwa kita diciptakan alam semesta ini, kita bisa hidup di sini, ya kan? Dan kita ini bagian dari alam semesta. Kita ini bagian dari alam semesta. Dan kita aja begini udah berapa tahun? Amun udah berapa tahun? 28. 22. Berarti kan bukan waktu yang sedikit ya. Bella berapa tahun? 20. Oh, berarti bukan waktu sedikit bisa jadi tubuh begini kan? Ini aja kita, karena kita bagian dari alam. Ya kan? Oke, ada lagi? Peran kita nih, kita kan sebagai mahasiswa gitu Pak, apa sih yang bisa kita lakukan, peran nyata gitu di lingkungan mengenai dialog antar beragama, toleransi beragama itu, apa yang harus kita lakukan? Saya inginnya real, bukannya verbal. Ini contoh kita gini, kita dengan Bella, kita ini Islam ya. Kenapa kita bisa menerima Bella bisa menerima kita? Ini kalau nggak ada toleransi bisa nggak kita bersama kerjasama? Bisa. Saya di dalam agama saya nih ya, misalnya kamu Islam sini, ini bilang Kristen sebelah, itu harus ngasih makanan ke sebelah. Apalagi ini ada acara masih, walaupun dia Kristen, walaupun Buddha, Hindu, jangan sampai kita ini dengan tetangga nggak saling mengenal, jangan sampai kita dengan tetangga nggak saling berbagi. Nah, itu realisasi, aktualisasi, implementasi dari toleransi. Jangan cuma sekedar jangan begitu, jangan cuma tapi banyak mengaktualisasi, mengimplementasi. Syukur-syukur kalau misalnya dia Kristen ya, misal sebelah Pak ke gereja hari Minggu ini, oh saya nggak ada kendaraan, mari Pak saya antar Pak, gereja mana Pak, saya antar, harusnya itu toleransi. Nggak usah, nggak apa-apa Pak, kalau memang Bapak nggak ada, pakai kendaraan saya, bisa antar. Aduh, itu begitu harusnya. Kita tetap baik. Baik itu dengan Kristen Katolik maupun Protestan. Ya, karena itu sekali lagi itu agama Nabi Isa.
Nabi Isa, cuma orang Kristen bilang Yesus kan, gitu kan. Cuma kami bilangnya Isa Al-Masih. Al-Masih itu yang berjalan, yang selalu berjalan. Gitu. Kalau orang Kristen Yesus Kristus gitu kan. Kita saling harus menghargai, bukan dengan cuma kata-kata, tapi dengan action. Benar, misalkan tanya sebelah Kristen atau sebelahnya Buddha, ya Bapak nggak ke wihara hari ini? Aduh, mohon maaf, saya ini saya karena kendaraan saya dipakai yang mana? Baik Pak, saya antar Pak. Wihara mana Bapak? Ini saya antar. Sampai begitu bangsa. Ya, ada lagi? Nah itu toleransi. Apa atau bagaimana itu supaya manusia itu bisa selamat dan masuk ke surga? Satu, kita harus melakukan hubungan baik dengan Tuhan dan melakukan hubungan baik sesama hamba-hamba Tuhan. Melakukan hubungan baik dengan Tuhan, beribadah dengan sebaik-baik. Kalau dalam satu jangan, maka tadi saya pesan jangan sampai enggak sholat. Sholat ini sama dengan HP. HP ini hubungan kita dengan Tuhan. Coba kalau HP hilang, coba bisa nggak hubungan ke Filipina? Nggak bisa. Aku nih bisa nggak tahu gimana. Iya. Ini hilang. Nah, ini ada nomor Tuhan. Nomor Tuhan tuh 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Itu nomor Tuhan. Jangan sampai hilang nih hubungan kita. Misal tadi Amung hilang kontak aja sama jenisnya. Padahal udah sampai Filipina. Coba gimana rasanya? Ya bingung juga. Panik ya. Panik, bingung. Itu sesama manusia tuh. Iya. Nah, apalagi dengan Tuhan, kalau kita nggak, jangan. Padahal kita minta segala sesuatu pada Tuhan. Iya. Coba nih para pilot, ketika wah, ya Allah, yang diminta siapa? Allah. Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya kan? Kalau yang Kristen, Yesus, barangkali gitu kan? Pasti bilangnya ya Allah, Tuhan Allah, gitu kan? Misalnya gitu. Kenapa enggak emak, bapak? Nggak inget. Inget Tuhan. Nggak tahu inget. Nah, Ada kuasa yang lebih tinggi. Maka jangan. Jadi tadi bagaimana kita, cuma satu aja, bagaimana kita berhubungan baik dengan Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berhubungan baik dengan sesama umat manusia. Apapun dia agamanya, apapun dia bangsanya, ya. Nah, saya mengajarkan begitu, karena ini agama saya seperti itu, ya kan? Tidak boleh saya menghina agama orang lain, nggak boleh. Tidak boleh saya memaki-maki agama orang lain, nggak boleh. Ya, saya hormat sama beda, saya hormati dia, ya kan? Kenapa? Dia orang beragama. Oke. Ya, Menyinggung pasal orang beragama nih Pak. Kalau misalkan tadi kan sempat disinggung masalah orang yang ateis gitu. Bagaimana kalau misalkan banyak orang yang tidak beragama atau ateis ini, apakah mereka nanti akan dapat hukuman kelak di, mungkin kalau di kita ada akhirat ya, atau kalau di yang tidak beragama ini. Lalu jika nih, misalkan orang yang beragama ini ternyata dosanya lebih banyak, mereka lebih banyak berbuat keburukan ketimbang orang yang tidak beragama, gimana keadilan Allah di situ? di dalam Al-Quran ada Wamayakma miskola zarotin khairoyaro Wamayakma miskola zarotin syarro. Barang siapa kerjakan kebaikan setimbang debu, misalnya ia lihat di amalnya, akan dibalas sesuai dengan kebaikannya yang setimbang debu. Dan barang siapa kerjakan kejahatan setimbang debu, dia pun akan melihat balasan. Itu keadilan Tuhan, ya kan? Siapapun dia, orang beragama kalau salah tetap dihukum, kecuali dia minta ampun sama Tuhan, bertobat, dapat ampunan, ya kan? Nah, saya misalnya saya beragama, saya banyak dosanya, kemudian saya minta ampun sama Tuhan, diampuni oleh Allah, ya kan? Nah, ada orang juga ateis, tapi dia baik, segala macam baik, gitu kan ya? Dia tidak bertuhan, ya kan? Tapi cuma nanti gimana? Dia mau dapat surga, siapa orang yang punya surga cuma Tuhan? Ya dia nggak dapat surga, iya kan? Kan dia punya surga, yang punya neraka siapa? Tuhan kan? Nah dia mau masuk surga mana? Orang Tuhan yang nggak ada,
Kesimpulannya ya dari saya ya dalam dialog atau wawancara ini ya, jadilah kita nih jadi orang yang beragama dengan baik, yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dengan menjauhi segala larangannya, ya kan? Dan mematuhi segala perintahnya. Nah, dengan demikian kita bisa masuk surganya Allah, ya kan? Surganya Tuhan yang Maha Esa. Agama apapun dia, kalau dia tidak mentaati Tuhannya, dia tidak akan masuk surganya Tuhan. Agama apapun dia, kalau dia berbuat baik pada Tuhannya, insya Allah ya Allah akan balas dia sesuai dengan kebaikan. Itulah keadilan Tuhan. Makanya tugas kita sebagai orang beragama, patuhilah agama kita, perdalamlah agama kita baik-baik, ya kan? Pelajari agama terus sampai kita menemukan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki, ya kan? Nah, jangan kita melanggar aturan-aturan Tuhan, udah itu aja. Ya kan? Nah, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang baik di mata Tuhan. Amin. Ya, insya Allah. Ya, mungkin dari kami berdua itu aja Pak Ustadz. Terima kasih Ya, atas waktunya. Ya, sama-sama.